Nabi Adam, tidak seperti manusia mengajar sesama manusia, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi pada Nabi Adam untuk dapat berkembang. Potensi tersebut berupa daya pikir, sehingga memungkinkan Nabi Adam untuk mengetahui semua nama yang ada di hadapannya. Setelah nama-nama itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, maka Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkan oleh Allah agar para malaikat menyebutkan nama benda-benda tersebut yang telah diajarkan kepada Nabi Adam. Apakah malaikat bisa mengetahui atau tidak? Oh, ternyata malaikat telah ditandingkan pada malaikat tidak tahu, gitu ya. Jadi Allah mengajarkannya beda dengan cara mengajar kita ya. Kalau Allah itu Nabi Adam, kalau kita dalam belajar itu bertahap ya. Tetap sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi ke tema sumber ilmu ya. Semuanya adalah al-fa'il huwallah. Kembali lagi kepada al-fa'il huwallah. Tafsir dari allama sebagai fa'ilnya adalah Allah. Betapapun usaha kita dalam belajar, tapi yang mengajarkan, yang meletakkan ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian sumber belajar itu bisa dari as-sam' dan pendengaran ya. Kalau disesuaikan dengan korelasi dengan tafsir surat An-Nahl ya, ayat 78 ya. Pembelajaran itu sumbernya bisa dari pendengaran. Ya. Karena pendengaran itu adalah indera yang aktif, salah satu indera pengetahuan yang aktif saat manusia itu lahir. Bahkan sebelum manusia itu lahir, indera pendengaran ini sudah aktif. Indera tentang pendengaran itu sudah aktif. Oke. Barulah setelah itu penglihatan. Ya. Kalau kita mengamati bayi, bayi itu ketika baru lahir, ya, atau bahkan sebelum lahir itu sudah bisa mendengar. Ketika diajak bicara, ketika bayi dalam kandungan diajak bicara yang baik, diceritakan hal-hal yang baik, maka respon dari bayi itu akan baik. Ketika dimarah-marahi, dibentak-bentak, ya, bayi dalam kandungan itu merespon, ya, dengan rasa takut, rasa sedih dan lain sebagainya. Ya. Baik dalam bentuk detak jantung, ya, detak jantungnya bertambah, ya, tuh dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, ya, ternyata bayi itu gampang kaget. Ada suara yang agak keras, bayi akan kaget. Maka itu menunjukkan bahwasanya yang pertama aktif indera pengetahuan, penyerap pengetahuan yang aktif itu adalah indera pendengaran. Setelah pendengaran, maka yang aktif sebagai indera sumber pengetahuan adalah mata. Apakah bayi yang lahir ini masih belum bisa melihat? Sudah bisa melihat, cuma belum bisa fokus. Penglihatannya belum fokus. Barulah 1 bulan atau bahkan 2 bulan setelah bayi lahir, barulah penglihatan mereka fokus. Ya, ketika diarahkan jari di atas wajah mereka, wajah bayi yang umur 1 bulan lebih, itu biasanya mata akan mengikuti pandangan jari ini. Tapi ketika bayi yang baru lahir, walaupun dia melihat, maka matanya tidak akan bisa mengikuti ini. Kenapa? Karena matanya belum fokus. Jadi ini urutan Al-Quran ini tidak main-main. Kemudian wal afidah, barulah diberikan akal sedikit demi sedikit. Ya. Buktinya apa? Ya. Coba kalau bayi masih umur kurang dari 6 bulan, ya, bayi umur kurang dari 6 bulan, itu diajak siapapun dia mau. Digendong siapapun dia mau. Kenapa? Karena dia masih belum bisa mengenali. Ya, barulah ketika dia berumur 6 bulan, otaknya sudah mulai berkembang, ya, maka
dia mulai mengetahui siapa orang terdekatnya. Ketika dia digendong oleh orang asing, dia tidak mau. Itulah ya. Kurang pirang-pirang maning sih juga kebocoran ya. Nah, udara teh pas api mengenai kan lagi saben bae. Kemudian Al-Imam Ibnu